Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Mbak Guru. Alhamdulillah, kali ini Pak Guru ada kesempatan lagi untuk membahas materi kelas 5 Pendidikan Agama Islam kelas 5. Bagaimana anak-anak sudah siap semuanya? Oke, anak-anak boleh sambil menyimak buku yang anak-anak pegang sambil kita bahas bersama-sama. Oke, materi yang kali ini akan Pak Guru bahas yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Nanti ada beberapa bahasan tentang bulan Ramadan, terutama yang dilakukan yaitu adalah tentang puasa Ramadan. Oke, kita lanjut anak-anak. Puasa di bulan Ramadan. Apa sih itu puasa? Ya. Jadi sebelum kita membahas jauh tentang puasa, anak-anak perlu ketahui apa itu artinya puasa. Puasa itu dalam bahasa Arab disebut syam, yang artinya menahan. Jadi puasa secara bahasa itu artinya adalah menahan, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bunyinya syam, yang artinya menahan. Adapun pengertian puasa secara istilah, yaitu puasa secara istilah yaitu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, terbit fajar di sini yang disebut adalah fajar syidik, ya, fajar yang benar. Oke, kita lanjut. Puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib bagi umat Islam. Jadi yang namanya puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib bagi umat Islam. Ya, namanya puasa Ramadan itu adalah 29 hari atau 30 hari tergantung peredaran bulan pada saat itu ya. Jadi kalau yang namanya puasa Ramadan itu perhitungannya berdasarkan peredaran bulan menggunakan kalender Komariah ya, bukan kalender Syamsiah ya. Jadi berdasarkan perhitungan bulan. Bisa 29 hari atau bisa 30 hari. Oke, kita lanjut anak-anak. Berpuasa dengan baik akan mendapat predikat takwa. Jadi kalau kita itu berpuasa dengan baik, kita akan mendapat predikat takwa. Ya, apa sih itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, orang yang bertakwa itu disebut muttaqin. Jadi orang yang bertakwa itu disebut muttaqin, ya. Jadi orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu disebut muttaqin. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa sih itu muttaqin? Muttaqin adalah orang yang bertakwa atau orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalil puasa itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Jadi dalilnya puasa atau dasarnya kita melaksanakan puasa itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal anak-anak? Oke, kalau ada yang hafal, kita coba anak-anak menghafalkan ya bersama-sama. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, itu adalah dalil puasa surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Wah, nah jadi kalau kamu sudah melaksanakan puasa, maka kamu tergolong orang yang bertakwa, ya. Seperti ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Kamu adalah orang yang beriman dan beragama Islam, maka kamu wajib berpuasa. Jika kamu sudah berpuasa, maka kamu adalah orang yang bertakwa. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut selanjutnya. Syarat wajib puasa. Nah, tadi tentang pengertian puasa. Nah, syarat wajib yang kedua yaitu adalah syarat wajib puasa. Apa sih itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yaitu adalah hal-hal yang membuat kita wajib melaksanakan puasa. Apa saja itu syarat wajib puasa? Yang pertama adalah Islam atau beragama Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua yaitu adalah baligh. Baligh ini artinya apa? Baligh itu artinya sudah dewasa, ya. Baligh ini artinya sudah dewasa. Nah, ukuran dewasa untuk anak laki-laki itu ya 15 tahun, ya. Kalau untuk anak perempuan yaitu adalah 9 tahun. Maka itu sudah wajib untuk melaksanakan puasa, atau lebih gampangnya lagi kalau anak laki-laki sudah mencapai mimpi basah dan bagi anak perempuan itu sudah menstruasi atau haid, maka itu wajib untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya adalah berakal sehat, ya. Selanjutnya adalah berakal sehat. Jadi kalau kita akalnya sehat atau tidak gila, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Kalau kita sudah Islam, balik, berakal sehat, maka kita untuk wajib melaksanakan puasa. Selanjutnya adalah mampu melaksanakan puasa. Nah, mampu melaksanakan puasa di sini artinya kuat untuk menjalankan puasa. Nah, adapun kalau kita tidak kuat, kita beragama Islam, kita sudah balik, kita berakal sehat, tapi kita tidak kuat melaksanakan puasa, umpamanya kita sakit, atau ada ibu yang sedang menyusui, atau mungkin orang yang sudah tua, lemah, ya karena tua, itu kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tapi kita wajib menggantinya yaitu dengan fidyah. Ya, jadi puasa itu wajib diganti dengan fidyah. Apa sih itu fidyah? Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi fidyah itu artinya denda bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, yaitu caranya dengan memberi makan orang miskin sebanyak 1 mud atau sebesar 626 gram, ya, berupa beras ditambah dengan lauk pauknya. Itu yang namanya fidyah. Jadi kalau kita tidak mampu melaksanakan puasa, maka kita wajib menggantinya dengan fidyah. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah syarat sah puasa. Kalau tadi tentang syarat wajib puasa atau hal-hal yang wajib menjadi kita melaksanakan puasa. Nah, kali ini adalah syarat sah puasa yang membuat puasa kita menjadi sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, yang kedua, berakal sehat. Kalau kita beragama Islam, maka puasa kita sah. Kalau kita berakal sehat, maka puasa kita sah. Sudah beragama Islam, kita akalnya sehat, maka puasa kita juga sah. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ini yaitu adalah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, atau tamyiz, ya, sama saja. Oke, lanjut, yaitu selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini suci dari haid dan nifas ini bagi perempuan, ya. Kalau kita suci dari haid dan nifas, maka puasa kita sah. Nah, kalau kita sedang puasa terus tiba-tiba kita haid untuk perempuan itu, dan ada yang nifas, nifas itu setelah melahirkan atau melahirkan, maka puasanya jadi tidak sah pada hari itu, ya. Oke, paham? Yang selanjutnya yaitu adalah pada waktu yang tidak terlarang puasa. Nah, kita ada waktu-waktu yang dibolehkan untuk puasa dan ada waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk puasa. Contohnya yaitu adalah yaumut tasyrik atau hari tasyrik, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah rukun puasa. Rukun ini terletak di dalam pekerjaannya, ya, yaitu adalah puasa. Jadi kalau kita rukun ini ada sampai yang terlewat, maka puasa kita jadi tidak sah, ya.
Kita sudah beragama Islam, kita berakal sehat, mumayyiz, suci dari haid dan nifas pada waktu yang tidak dilarang tubuh. Tapi ada salah satu rukun yang tidak kita lakukan, maka puasa kita tidak sah. Apa sih itu rukunnya? Yang pertama adalah niat. Ya, niat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau puasa Ramadan niatnya yaitu adalah nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Tentunya karena Allah Ta'ala. Jadi kita harus niat sebelum puasa. Setelah kita makan sahur atau setelah kita sholat tarawih, kita niat terlebih dahulu untuk puasa hari besok. Nah, kalau sampai kita lupa niat, maka puasa kita tidak sah karena itu termasuk salah satu rukunnya puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kita menahan diri dari makan, minum, dan lain-lain hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan dibahas ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Jadi kalau kamu makan atau minum dengan sengaja, maka puasa kamu akan batal. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja bagaimana? Seumpamanya, kamu memasukkan jari kamu ke dalam mulut. Nah, sengaja ya, dimasukkan jari kamu ke dalam mulut. Nah, terus muntah. Maka kamu puasanya batal ya. Oke, selanjutnya adalah datang bulan atau haid. Nah, tadi untuk perempuan ini datang bulan atau haid atau menstruasi atau melahirkan. Melahirkan ini adalah nifas, maka puasanya jadi batal. Selanjutnya adalah hilang akal ataupun gila walaupun cuma sebentar ya. Pada hari itu walaupun sebentar maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang keenam, kita lanjut hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, kalau tadi adalah hal yang membatalkan puasa, adapun hal-hal yang merusak pahala puasa. Kita puasanya sah tapi kita tidak dapat pahala apa-apa. Apa sih itu yang merusak pahala puasa? Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Jadi kalau kita sedang puasa tapi kita dusta atau bohong, maka puasa kita menjadi rusak. Kita tidak dapat pahala puasa. Yang selanjutnya adalah menghina. Nah, menghina orang lain tentunya. Selanjutnya adalah menghasut. Nah, selanjutnya menfitnah. Menfitnah orang, menghasut orang. Selanjutnya berkata kotor. Selanjutnya adalah berkelahi atau bertengkar. Nah, semua ini adalah hal-hal yang tercela. Jadi kalau kita sedang puasa, kita melakukan hal-hal yang tercela, apapun itu hal tercelanya, maka puasa kita menjadi rusak. Kita tidak mendapat pahala atau pahalanya rusak. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Adapun cara memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan yang pertama yaitu adalah sholat tarawih berjamaah. Nah, sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih di sini adalah hukumnya sunnah muakkad. Ya, jadi sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkad. Sholat tarawih itu hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya. Nah, ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tadarus Al-Quran. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ini adalah kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah manfaat puasa Ramadan. Kalau kita sudah puasa Ramadan, tentunya puasa Ramadan itu ada manfaatnya. Apa saja? Di antaranya yaitu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah melatih kejujuran. Jadi yang nama puasa itu adalah melatih kejujuran. Kenapa? Karena orang yang tahu kita puasa atau tidak itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu kita sedang puasa atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah menanamkan rasa kasih sayang. Menanamkan rasa kasih sayang. Kenapa? Di saat bulan Ramadan itu tentunya banyak orang yang berbagi atau memperbanyak sedekah kepada orang lain. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Puasa itu membuat diri kita menjadi sehat. Kenapa? Karena setiap hari kita makan itu banyak sekali. Dan saat puasa itu siangnya itu kita
tidak berpuasa, maka lambung kita otomatis berhenti untuk mencerna makanan yang kita makan di saat siang, maka lambung kita itu beristirahat. Jadi lambung kita akan menjadi sehat kembali. Selanjutnya adalah melatih kesabaran. Ya, puasa itu adalah melatih kesabaran karena kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengasul, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena itu akan merusak pahala puasa. Oke, bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan hanya sampai di sini untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.